Menurut saya, situasi perlindungan anak pekerja migran di desa saya, khususnya desa Paremas, itu belum terlindungi secara maksimal. Karena saya melihat banyak anak-anak APMI atau anak pekerja migran itu tidak mendapatkan hak-haknya, baik hak pendidikan maupun hak ekonomi, hak diberikan kasih sayang sama orang tuanya. Misalkan anak ini dititipkan di neneknya atau di bibinya, mereka itu tidak dilindungi secara intens gitu, misalkan baik dari makanannya, pakaiannya, pendidikannya. Masih banyak anak-anak pekerja migran yang putus sekolah. Kondisi saat ini di Desa Mencah itu masih banyak dusun yang meninggalkan anaknya ke luar negeri, entah itu ke Malaysia atau negara lain. Kondisi perlindungan anak pekerja migran Indonesia khususnya yang ada di Desa Jeruwaru sudah memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Jadi memang dari awal pemerintah Desa Jeruwaru sudah menciptakan instansi pemerintah yang ramah bagi anak, termasuk di dalamnya adalah ramah bagi anak pekerja migran Indonesia. Nah, fondasi yang memang sudah dibangun sedini mungkin tersebut kini semakin kuat, semakin kokoh setelah adanya kerjasama dengan lembaga pemerhati anak seperti IOM, Rutgers, dan lain sebagainya. Melalui kampanye-kampanye yang dilakukan yang melibatkan berbagai macam pihak, kini kondisi perlindungan anak pekerja migran Indonesia yang ada di Desa Jeruwaru sudah semakin solid. Yang saya lihat sekarang ini sih anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bermigrasi ke luar negeri itu kebanyakan tinggal sama neneknya, kakeknya, ataupun bibinya. Kemudian mereka pun masih masih tidak terlalu diperhatikan secara pendataan dan lain sebagainya. Tetapi syukurnya sekarang dengan masuknya tim Rutgers, jadi kita sudah ada kemarin kampanye tentang perlindungan anak pekerja migran, sehingga orang-orang mempunyai pemahaman bahwa anak pekerja migran pun harus ada hak-haknya baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Saya pikir semua pihak bisa berkontribusi di dalam melakukan perlindungan anak pekerja migran Indonesia tersebut. Baik melalui program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti sosialisasi, kemudian mematuhi seluruh aspek-aspek penting yang menjadi poin dari musyawarah desa khusus anak, ataupun melalui program-program mandiri yang dilakukan oleh masyarakat seperti pengayoman, pemerhatian, perlindungan, dan lain sebagainya. Terlebih lagi saat ini pemerintah Desa Jeruwaru sedang merancang akan dicetuskannya yang namanya Perdes Perlindungan Anak. Mungkin melakukan pendataan. Pendataan ini pentingnya untuk mengetahui berapa sih jumlah anak pekerja migran yang ada di desa. Kemudian sehingga nanti dari data tersebut bisa diketahui apakah anak tersebut sudah mendapatkan pendidikan, apakah anak tersebut sudah mendapatkan akses kesehatan yang bagus, dan lain sebagainya. Kemudian menurut saya yang harus dilakukan juga yaitu membuat pos perlindungan. Nah, pos perlindungan di sini maksudnya adalah nanti ketika anak pekerja migran yang tinggal dengan kakeknya, neneknya, ataupun siapapun itu, nanti ketika ada konflik atau apapun bisa untuk melapor sehingga tidak merasa sendiri kemudian lari ke hal-hal yang tidak baik. Jadi ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk bercerita bahwa sedang mengalami problem apapun itu. Mereka juga harus aware gitu, harus sadar betul tentang pentingnya perlindungan anak pekerja migran ini. Mereka juga harus terlibat langsung, yaitu mereka itu harus melihat loh, oh ini loh anak yang ditinggal pergi merantau sama kedua orang tuanya, itu ini kondisinya. Mereka harus melindunginya, memberikan juga hak-haknya, misalkan membantunya kayak untuk makanannya, misalkan pakaiannya kayak gitu. Untuk masyarakat juga harus ikut memberikan kasih sayang, atau misalkan setidaknya memberikan makan atau membantu memberikan kebutuhan di sekolahnya, misalkan pendidikannya kayak gitu. Bagaimana cara pemerintah untuk mengasih anak-anak yang ada di Desa Mencah ini, terutama kan anak pekerja migran, untuk mengasih peluang atau ruang aman, atau ruang cerita untuk anak-anak, menghibur, cukup juga mengajak untuk bergabung untuk sama-sama kita mengatasi kasus apa yang ada di desa kita. Kita juga harus memberikan aksi-aksi nyata gitu, maksudnya kita juga harus terjun langsung memberikan edukasi, kampanye, menyalurkan informasi baik
secara offline maupun online gitu, kayak kampanye misalkan memberikan, oh kita harus melindungi anak ini penting loh untuk kita lindungi. Karena kan orang muda nanti bisa lebih dekat dengan si anak karena dari usia yang masih muda, sehingga bisa sharing cerita, tidak merasa oh ini orang dewasa, jadi bisa lebih terbuka untuk bercerita. Kemudian peran orang muda juga untuk merangkul anak APMI, kemudian merangkul anak APMI untuk sharing-sharing. Anak muda saya pikir merupakan satu aspek yang paling fundamental di dalam menciptakan perubahan. Karena kematangan fisik serta psikis yang dimiliki, kita berharap anak muda dapat berkontribusi besar di dalam melakukan pelindungan anak pekerja migran Indonesia tersebut. Mereka bisa berkontribusi melalui dengan berperan sebagai penghubung keperluan anak terhadap pemerintah desa, ataupun kemungkinan orang muda tersebut bisa menjadi pihak yang memastikan terpenuhinya hak-hak anak pekerja migran Indonesia tersebut, baik yang dilakukan oleh pengayom, pengasuh maupun pemerintah desa. Yang pertama itu seru banget, sangat berkesan dan sangat bermanfaat. Saya sangat terkesan, Mas, karena Jo sendiri terlibat langsung kan sama masyarakatnya, kayak kita melihat kondisi masyarakat kita yang 7 dusun ini, kita bisa melihat oh ini pekerjaan masyarakat kita. Sebelumnya kita tidak ada pengetahuan tentang apa itu anak pekerja migran, apa hak-haknya. Dengan mengikuti acara ini kita dapat banyak pengetahuan, pengetahuan tentang oh ternyata anak pekerja migran itu juga punya hak-haknya di desa, kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang bisa kita bantu, bisa kita ajak ikut terlibat dalam kegiatan forum anak dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak sekali program-program yang telah kita lakukan untuk melindungi anak pekerja migran Indonesia tersebut. Mulai dari tahapan sosialisasi sampai ke yang terbaru, pas pawai peringatan momen 77 tahun kemerdekaan Indonesia, kita mengadakan pawai untuk mengkampanyekan, salah satunya adalah di samping mencegah pernikahan usia anak, kita juga mengkampanyekan bagaimana perlindungan anak pekerja migran Indonesia tersebut. Penandatanganan petisi, gitu juga kemarin melakukan aksi yaitu orasi seperti kita pawai, terus kita menyalurkan hak-hak, misalkan hak-hak anak pekerja migran di sana. Jadi seru ikut program ini. Jadi saya pikir ini merupakan program yang sangat baik, yang sangat luar biasa, yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Sama-sama menyadarkan diri sama pemuda ataupun pemudi, dan untuk bersama-sama menyampaikan apa yang kita butuhkan. Anak-anak pekerja migran ini bisa terpenuhi hak-haknya pastinya. Kedepannya adanya kerjasama antara pemerintah dengan pemuda untuk lebih merangkul lagi anak-anak pekerja migran untuk dilibatkan secara aktif di dalam pembangunan desa, dilibatkan dalam forum anak dan lain sebagainya. Lebih giat lagi untuk dikampanyekan, baik pemerintah desa itu sendiri maupun lembaga-lembaga terkait seperti organisasi-organisasi yang ada di bawah pemerintah desa seperti PATBM, FAD dan lain sebagainya. Bukan berarti dari orang tuanya, tapi kita yang sebagai tetangganya, sebagai masyarakat, pemerintah sendiri juga semakin sadar untuk melindungi anak-anak ini, karena mereka juga butuh gitu, baik dari segi pendidikannya, ekonominya dan lain-lain sebagainya. Sehingga anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini mempunyai aktivitas yang bermanfaat, kemudian bisa menyalurkan aspirasinya sehingga tidak melakukan hal-hal yang negatif.